Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafi Al-Fadila selaku moderator dalam kelompok ini yang akan mempresentasikan struktur data Python yang akan dibantu oleh rekan-rekan kelompok saya. Berikut nama rekan kelompok saya yang akan membantu saya mempresentasikan materi di dalam struktur data Python ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Disalsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Python. Python sendiri adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang banyak digunakan dalam berbagai kegiatan. Karena Python sendiri memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga cocok digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengembangan web, ilmu data, kecerdasan buatan, ataupun kecerdasan AI. Awalnya, Python sendiri dikembangkan oleh Guido van Rossum pertama kali pada tahun 1990-an di Belanda. Bahkan Python sendiri ini terinspirasi dari pemrograman ABC, sehingga saat ini Guido masih tetap menjadi penulis utama untuk Python. Tentunya aplikasi Python ini sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari aplikasi Python ini sendiri ialah mudah dipahami, sintaksnya yang mudah dibaca atau sintaksnya yang sederhana, lalu aplikasi Python ini mudah untuk diaplikasikan, lalu mendukung IoT atau Internet of Things, dan lebih fleksibel, dan yang terakhir meningkatkan produktivitas dikarenakan memiliki banyak library dan desain berorientasi objek yang bersih. Selanjutnya, kekurangan dari Python ini sendiri, karena setiap kelebihan akan memiliki kekurangan. Kekurangan dari Python adalah lebih sedikit developer yang berpengalaman menggunakan bahasa Python itu sendiri, lalu tidak ideal untuk memori karena memiliki RAM yang cukup besar aplikasi Python ini, dan memiliki banyak batasan serta kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan aplikasi atau bahasa pemrograman yang lain. Selanjutnya kita masuk pada struktur data pada Python. Python sendiri memiliki struktur data seperti identifier, konstanta, dan variabel. Identifier sendiri adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi variabel, fungsi, kelas, maupun model atau objek lain dalam penggunaan Python. Selanjutnya adalah konstanta. Pada Python tidak ada tipe data khusus dalam konstanta seperti dalam bahasa pemrograman lainnya. Dikarenakan konvensi umum adalah menggunakan huruf besar untuk menunjukkan bahwa sebuah variabel adalah konstanta meskipun nilainya masih dapat diubah. Yang terakhir adalah variabel. Variabel adalah lokasi di memori yang digunakan untuk menyimpan setiap nilai. Setiap variabel harus memiliki identifier atau nama yang unik. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tipe data pada Python. Di dalam Python terdapat beberapa tipe data dasar di dalamnya. Ini ada beberapa tipe data, antara lain ada 1. Integer. Integer adalah bilangan bulat angka, contohnya seperti 10. 2. Ada float. Float adalah bilangan desimal-desimal, contohnya seperti 3,14. 3. Ada string. String adalah urutan karakter teks, contohnya seperti halo, dunia. 4. Ada boolean. Boolean adalah nilai-nilai kebenaran, yaitu terdapat 2 nilai kebenaran. 1 itu true, 2 itu false. True itu bersifat benar dan false itu bersifat salah. Yang kelima ada list. List adalah kumpulan elemen yang bisa diubah daftarnya. Contohnya seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang keenam ada tuple. Tuple mirip dengan list tetapi bersifat tidak bisa dirubah seperti list di atas. Yang ketujuh ada dictionary. Dictionary adalah pasangan atau kunci dari nilai. Contohnya seperti nama sama dengan John, usia 25 tahun, kota Jakarta. Yang kedelapan itu adalah set. Set adalah himpunan angka. Contohnya seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Setiap data pada Python memiliki peran dan kegunaannya masing-masing sesuai dengan jenis informasi yang akan kita simpan.
Di sebelah kanan ini adalah contoh penggunaan tipe data dalam suatu program Python. Di sini terdapat contoh penggunaan integer, contoh penggunaan float, contoh penggunaan string, contoh penggunaan boolean, dan seterusnya. Selanjutnya, operasi aritmatika. Di dalam Python juga terdapat operasi aritmatika. Di antaranya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pembagian bulat, modulus atau sisa pembagian, dan pangkat. Seperti yang kita lihat di atas, untuk penjumlahan itu menggunakan simbol tambah, untuk pengurangan itu menggunakan simbol kurang, untuk perkalian menggunakan simbol bintang, untuk pembagian menggunakan simbol garis satu miring, pembagian bulat menggunakan simbol 2 garis miring, untuk modulus atau sisa pembagian menggunakan simbol persen, dan pangkat menggunakan simbol 2 bintang. Di sebelah kanan ini juga terdapat contoh operasi aritmatika pada Python. Berikutnya, seperti yang kita lihat di atas, ini adalah 3 contoh penggunaan string pada Python. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi dan manipulasi string. Operasi dan manipulasi string pada Python ini melibatkan penggunaan berbagai fungsi untuk memanipulasi teks. Contoh operasinya termasuk penggabungan string, pemotongan, pencarian, dan penggantian karakter, seperti pada contoh program yang ada di atas. Pada program di atas terdapat 3 jenis operasi dan manipulasi string yang ditampilkan. Pertama, terdapat penggunaan menyambung string. Kedua, terdapat menghitung panjang string. Dan 3, terdapat penggunaan operator untuk string. Contohnya dapat dilihat pada program di atas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi if pada Python. Contoh programnya bisa dilihat pada tampilan di atas penggunaan if pada Python. Kondisi if pada Python digunakan untuk mengeksekusi blok kode tertentu jika suatu kondisi tertentu terpenuhi. Ini memungkinkan program untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Misalnya, jika kita ingin melakukan sesuatu hanya jika suatu variabel memiliki nilai tertentu. Kita dapat menggunakan kondisi if untuk memeriksa nilai variabel dan melakukan tindakan yang sesuai. Selanjutnya terdapat penggunaan kondisi if-else pada Python, yang mana contoh penggunaan if-else bisa dilihat pada tampilan di atas. Kondisi if-else pada Python digunakan untuk mengeksekusi satu blok kode jika suatu kondisi terpenuhi, dan mengeksekusi blok kode lain jika kondisi tersebut tidak terpenuhi. Dengan kata lain, if-else memungkinkan program untuk membuat keputusan dan mengeksekusi kode berdasarkan apakah suatu kondisi adalah benar atau salah. Ini sangat berguna untuk mengontrol alur program berdasarkan input atau kondisi tertentu. Misalnya, kita dapat menggunakan if-else untuk memeriksa apakah suatu bilangan adalah positif atau negatif, dan melakukan tindakan yang sesuai berdasarkan hasilnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi elif atau else if pada Python. Pernyataan elif pada Python digunakan untuk mengevaluasi beberapa kondisi secara berurutan setelah sebuah if dan sebelum sebuah else. Ini memungkinkan kita untuk memeriksa beberapa kondisi secara berturut-turut dan menjalankan blok kode yang sesuai dengan kondisi yang pertama kali terpenuhi. Contoh programnya bisa dilihat di atas. Setelah kondisi if terdapat else if, kemudian baru terdapat kondisi else. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurman Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman for loop, tuple, set, dan juga array. Di sini for loop pada Python termasuk for loop digunakan untuk mengulangi serangkaian tindakan atau operasi untuk setiap elemen dalam sebuah urutan seperti daftar, tabel, atau string. For loop sangat berguna ketika Anda perlu melakukan sesuatu secara berulang untuk setiap item dalam kumpulan data.
For loop pada contoh di atas akan mengulangi kode di dalamnya sebanyak 5 kali karena nilai I adalah 1 dan akan terus bertambah hingga mencapai 5. Kemudian penggunaan tuple dan set pada Python. Tuple digunakan untuk menyimpan data yang tidak dapat diubah setelah dibuat. Contoh penggunaan tuple pada Python di atas dengan mendefinisikan tuple menggunakan tanda kurung dan mengakses elemen tuple menggunakan indeks. Kemudian pada set digunakan untuk menyimpan kumpulan data unik tanpa urutan tertentu. Pada contoh pemrogram di atas, set digunakan untuk mendefinisikan set menggunakan tanda kurung berawal dan untuk melakukan operasi seperti union, intersection, dan difference. Kemudian pada array, program ini membuat, mengakses, mengubah, dan menghapus elemen-elemen dan dalam array serta menampilkan panjang array dan melakukan iterasi melalui elemen-elemen array. Sekian, terima kasih. Di sini saya Putri Andesta akan menjelaskan tentang penggunaan bubble sort pada Python. Seperti semua yang kita tahu, bubble sort digunakan untuk mengurutkan elemen dalam suatu daftar atau array. Metode ini bekerja dengan membandingkan pasangan elemen-elemen berturut-turut dan menukar mereka jika mereka berada pada urutan yang salah. Penggunaan bubble sort biasanya direkomendasikan untuk data yang relatif kecil karena memiliki kompleksitas waktu yang lebih tinggi daripada algoritma pengurutan lainnya seperti quick sort dan merge sort. Seperti pada contoh pemrograman di atas, menggunakan elemen yang digunakan adalah elemen dengan angka 64, 34, 25, 12, 1, dan 90, sehingga saat pemrograman di run mendapatkan hasil yang menjadi terurut seperti 1, 12, 25, 34, 64, dan 90. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penggunaan insertion sort pada Python. Seperti yang kita tahu juga, insertion sort pada Python ini biasanya digunakan saat kita memiliki daftar atau array yang relatif kecil atau hampir terurut. Ini efisien untuk ukuran data kecil atau jika data sudah hampir terurut, tetapi biasanya lebih cepat dari algoritma pengurutan lainnya untuk kasus tersebut. Jadi, penggunaan insertion sort di Python atau dalam bahasa pemrograman lainnya bergantung pada ukuran dan sifat yang akan diurutkan, seperti pada contoh pemrograman yang telah dilakukan di atas. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang penggunaan minimum sort pada Python. Penggunaan minimum sort dalam Python ini digunakan untuk menemukan nilai terkecil dari suatu urutan seperti daftar, tuple, atau strings. Ini berguna saat Anda perlu mencari nilai terkecil dalam kumpulan data. Misalnya, Anda dapat menggunakan minimum sort dalam menemukan nilai terkecil dalam sebuah list angka atau string tersebut. Seperti pada contoh pemrograman di atas ini, terdapat beberapa elemen angka yang akan mencari nilai minimum dan maksimumnya, dan setelah dirunkan akan menemukan hasil seperti nilai minimumnya adalah 1 dan nilai maksimumnya adalah 9. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam presentasi ini. Saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam apa yang kami sampaikan terdapat banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.